Oke, sudah. Oke, baik anak-anak. Mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan perhatian, fokus ke depan ya, agar materi yang Ibu sampaikan terserap dengan baik oleh kalian. Oke, baik, sebelumnya Ibu akan tampilkan slide dulu ya, slide back. Ya. Baik anak-anak Ibu, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dan menjelaskan proses kegiatan ekonomi masyarakat. Sekali lagi, anak-anak Ibu diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan proses kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, Ibu akan tampilkan gambar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat pengertian kegiatan ekonomi? Riksen, silakan Riksen. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kita lihat gambar yang ditampilkan ini. Terlihat jelas yang belakang? Jelas ya. Oke, coba anak-anak Ibu, gambar yang pertama ini gambar apa? Petani sedang melakukan apa? Memanen padi. Oke, mereka bekerja untuk apa? Memenuhi Memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh orang tua kita. Mama, papa bekerja dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, hidup kalian ya. Nah, kebutuhan hidup kita itu apa saja sih? Ada yang mau berpartisipasi? Steady. Tempat tinggal. Oke, untuk tempat tinggal, Makanan. untuk membeli makanan, oke Risa. Pendidikan. Untuk biaya pendidikan, bagus benar ya. Apalagi? Air dan listrik. Untuk membayar air dan listrik, bagus benar. Inhal. Yona. Pakaian. Untuk Pakaian. membeli pakaian, oke. Ada lagi? Iya, Krisanda. Sandal. Untuk membeli sandal, oke. Sandal pakaian sama ya. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak itu sudah berpartisipasi. Tadi masih ada lagi? Membayar les. Oh, membayar les, benar ya. Dan ikut les private ya. Oke, biaya pendidikan ya. Oke. Baik anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya gambar kedua. Apa gambar kedua? Tentang apa? Ada anak yang sedang makan nasi. Oke, ada seorang anak yang sedang makan nasi. Nah, pernahkah anak-anak Ibu terpikir bahwa di meja makan itu sudah tersedia nasi yang tinggal kita makan? Nah, dari mana beras yang dibeli? Supermarket. Dari supermarket. Ada hanya supermarket saja? Ada di pasar. Ada lagi? Toko, warung. Oke, benar ya. Nah, warung, toko, pasar, supermarket ini mendapatkannya dari mana? Dijual petani. Dijual oleh petani. Oke. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi bagaimana petani menyalurkan hasil panennya sampai ke tangan pembeli, ke tangan kita sebagai konsumen. Nah, mereka manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi, ya. Oke, slide berikutnya. Proses kegiatan ekonomi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak Ibu bisa mendefinisikan, menjelaskan kegiatan ekonomi yang dimulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini untuk kami ada contoh alur produksi secara menyeluruh ya, mulai dari
konsumsi. Di sini Ibu mengambil contoh proses produksi pengolahan tebu yang diolah menjadi gula pasir ya. Baik sebagai input di sini bahan bakunya adalah tebu dan juga dibantu oleh tenaga manusia. Nah, bahan baku ini nanti akan diproses, diolah, diproduksi oleh mesin dan juga dibantu oleh tenaga manusia. Nah, kedua ini ini disebut produksi. Nah, kemudian setelah diproses, kemudian akan mengeluarkan output. Outputnya apa? Gula pasir. Ya. Jadi proses yang pertama, tebu dipanen, kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Di pabrik tebu akan diproses agar menjadi gula pasir. Kemudian gula pasir yang sudah dikemas seperti ini, di pabrik kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen. Menggunakan apa? Nah, di sini Ibu berikan ilustrasi menggunakan truk ya, truk kontainer. Nah, kemudian setelah itu alurnya adalah gula pasir yang ada di pasar dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Seperti ini. Sampailah ke rumah-rumah ya, sehingga mungkin tiap hari ada yang minum teh ya, menggunakan gula pasir. Oke, mengonsumsi gula pasir. Oke, selanjutnya satu persatu Ibu akan jelaskan. Pertama mengenai produksi ya, dimulai dari produksi. Coba salah satu anak Ibu ada yang perlu baca. Oke, Cino. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Oke, terima kasih Cino. Jadi sekali lagi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang pelaku dari produksi yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen ya. Jadi proses produksi itu menyebabkan produsen ini memperoleh keuntungan ya. Nah, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan juga memenuhi kebutuhan hidup. Sama halnya yang dilakukan oleh mama papa di rumah ya yang mempunyai usaha-usaha ya. Nah, di sini dicontohkan bahan bakunya tebu, memproduksi bahan baku tebu, diolah di pabrik menjadi gula. Nah, di sini diolah di pabrik gula oleh produsen. Nah, seperti ini ya. Next selanjutnya, nah, di sini Bu Utami menyediakan ada dua gambar sebagai contoh produksi ya. Di sini adalah contoh produksi pengolahan tahu. Ini pengolahan tahu. Pengolahan tahu biasanya dilakukan di rumah ya, di industri namanya. Kemudian kalau seperti ini pengolahan mie ya, mie kemasan ya. Nah, ini biasanya diolah di pabrik-pabrik besar ya, seperti brand-brand seperti Indomie. Ini apa lagi? Mie sedap, ada lagi? Apa? Pop mie, oke. Nah, itu diolah di pabrik-pabrik besar. Bu, apakah mie hanya diolah di pabrik-pabrik besar? Tidak ya, ada juga ya melalui home industry yang skalanya lebih kecil ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini Bu Utami akan jelaskan satu contoh saja kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal kita ya. Contoh kegiatan produksi tahu. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini yang pertama, kedelai dicuci dan direndam selama 2 jam. Nah, setelah itu akan melalui proses penggilingan kedelai. Nah, seperti ini. Nampak gambarnya ya? Oke. Kemudian setelah itu melakukan perebusan kedelai. Selanjutnya disaring. Ampas dari kedelai dimanfaatkan sebagai pakan ternak bisa ya. Dan air kedelai digunakan untuk membuat sari kedelai. Nah, ada yang pernah mengonsumsinya sari kedelai? Oke, banyak ya, bagus, bervitamin ya. Baik, selanjutnya
Ini adalah penambahan asam cuka dan pengendapan. Ditunggu, diaduk ulang hingga terbentuk endapan. Nah, baru selanjutnya pencetakan dan pengepresan. Nah, bentuk kotak-kotak seperti itu. Biasanya yang paling sering kita jumpai bentuknya kotak ya, kalau tahu ya. Selanjutnya ini melalui proses pemotongan tahu dan selanjutnya pengemasan tahu dan siap untuk dipasarkan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai, ada yang pernah ikut mama pergi ke pasar. Oh, cukup banyak ya. Nah, kalian bisa belajar juga di situ ya. Jadi melihat situasi kondisi pasar. Oke. Selanjutnya, ini Bu Tami tampilkan masih proses produksi. Ini adalah contoh gambar proses produksi perakitan mobil. Nah, ini skalanya besar ya, karena di pabrik, buat di pabrik. Dan tenaganya tidak hanya tenaga manusia, tapi juga memerlukan tenaga mesin ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawah ini adalah contoh produksi garment. Ada yang tahu garment itu apa? Enggak ada. Garment itu pakaian jadi, proses produksi. Jadi menjahit dari kain menjadi pakaian jadi. Seperti ini. Ini juga di pabrik ya, karena karyawannya banyak ya, skalanya juga sudah besar. Karena ada juga proses produksi yang rumahan, belum industri. Jadi penjahit itu membuka usaha rumahan sendiri, tidak harus skala besar seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya, proses kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Ada yang salah satu bantu baca. Cliff, silakan Cliff Anu. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. Oke, terima kasih Stefano. Nah, jadi sekali lagi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, pelaku dari distribusi atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai juga ya. Nah, tujuannya apa? Agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, Ibu berikan contoh gambar yang lebih jelas. Nah, ini adalah sarana transportasi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen ya. Bisa melalui fasilitas darat, menggunakan truk, menggunakan kontainer. Kalau skala kecil ya menggunakan sepeda motor atau sepeda juga it's okay ya. Kemudian ini melalui jalur laut menggunakan kapal. Nah, ini biasanya sudah skala besar ya. Kalau skala besar begini disebut ekspor. Ada yang tahu pengerjaan ekspor apa? Oh, Riksen? Mengirim barang lokal ke luar negeri. Oke, mengirimkan barang dari negara kita ke luar negeri ya. Kemudian ini juga, terima kasih Riksen, bagus benar ya. Kemudian ada juga impor. Ada yang tahu kalau impor apa? Gimana? Impor itu ya barang dari luar negeri masuk. Oke, benar, bagus, benar ya. Jadi dari luar negeri masuk ke negara kita ya, ke dalam negeri itu impor. Baik. Selanjutnya, ini adalah transportasi melalui udara ya, bisa melalui pesawat dan ini biasanya untuk kegiatan ekspor impor ya, dengan skala besar. Baik. Nah, dan yang terakhir adalah proses kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Salah satu anak ibu bantu siapa membaca? Oke, Fiona. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Oke. Jadi konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau
Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang. Sobat Sumber Belajar. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menanam pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneur mesin. Sobat Sumber Belajar. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jelas ya? Dari belakang kelihatan? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, coba ibu tes ya. Siapa orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut apa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian distributor? Distribusi. Jelas dari Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke, benar ya. Kalau terima kasih Stanley. Nah, kalau pelaku dari produksi itu disebut apa? Produsen. Produsen. Ya, nah ini baru sudah jelas ya. Oke, matikan dulu ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kegiatan kita hari ini yaitu Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, LKPD ini berisi tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu nanti kalian bisa menjelaskan proses kegiatan ekonomi. Nah, Ibu bagikan dulu. Yang pertama kepada kelompoknya Stanley ya. Jelaskan dulu kelompoknya Stanley. Jadi di sini disajikan ada beberapa gambar ya. Nah, kalian diminta
menjelaskan kegiatan ekonominya apa. Nah, kalian bisa menuliskan di bagian bawah itu. Kemudian nanti kalian urutkan alur kegiatan ekonomi gambar tersebut dimulai dari apa. Nah, kalian diskusikan bersama ya. Oh ya, Stanley? Oh iya, tadi bertanya ya. Oke. Nah, nanti kalian tuliskan saja di sini hurufnya dimulai dari kegiatan. Misalnya A, A itu apa? Nah, misalnya di sini kegiatan konsumsi ataukah distribusi ataukah produksi ya. Seperti itu. Jelas? Oke, selanjutnya kelompoknya Nicholas. Oke, dibagikan ya. Oke, Steve. Oke, nah ini menjelaskan dulu ya. Di sini disajikan beberapa gambar. Nah, kalian juga diminta untuk mengidentifikasi gambar ini, termasuk kegiatan jenis kegiatan ekonomi apa? Apakah distribusi, apakah konsumsi, ataukah kegiatan satunya apa lagi? Distribusi, ataukah konsumsi, ataukah satunya produksi. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa mengidentifikasi gambar ini, didiskusikan, kalian menuliskan urutan alur kegiatan ekonominya dimulai dari apa. Jelas ya? Silakan berdiskusi ya. Oke. Selanjutnya ibu kelompoknya Griselda. Oke. Bagikan dulu. Rory, Chris, kemudian Lia. Oke, Angela, Meta, Alicia, Marvis. Oke. Ya, sudah terima semuanya. Baik, ibu jelaskan ya untuk kelompok kalian. Nah, tadi berdasarkan video yang kalian simak, kalian dengar, dan juga penjelasan tulisan yang kalian dengar, coba kalian rangkum kembali penjelasan yang kalian dengar tadi ke dalam LKPD ini. Nah, seperti konsumsi itu pengertiannya apa, kemudian produksi pengertiannya apa, distribusi kegiatannya apa, pengertiannya apa. Selanjutnya kalian buat alurnya. Nah, dimulai dari apa? Jelas? Oke, silakan berdiskusi ya. Oke. Selanjutnya kelompoknya Leticia. Nah, ini Bu Tami taruh di sini, Bu sediakan berbagai gambar dan juga informasi ya. Nah, nanti kalian boleh ambil di sini. Jelaskan kelompok kalian. Nanti kelompok kalian akan merangkum alur proses kegiatan ekonomi berdasarkan berbagai pilihan gambar yang disediakan di sini dan juga informasi di situ ada. Nah, kalian bebas bentuk penyajiannya mau seperti apa. Contohnya bisa infografis, seperti itu ya. Nah, kalian tuliskan di lembar LKPD yang itu. Ada lagi? Oke. Nah, silakan diambil, kemudian kalian kerjakan sesuai yang dijelaskan tadi ya. Silakan dimulai diskusi ya, Nak ya. Saling berdiskusi, bekerja sama. Oke. Ayo saling didiskusikan. Ayo dibicarakan dengan teman-temannya dan berdiskusi. Jelas maksudnya? Jelas ya. Oke. Guntingnya yang rapi ya. Oh iya,
identitas diri ya, nama ditulis. Nama Baras. Silakan kalau yang tidak jelas boleh bertanya ya. Bu Tami ini maksudnya apa? Nah, silakan boleh. Tadi kalau belum jelas boleh tanya ibu ya nak ya. Oh iya Mafis. Apakah distribusi hanya bisa dilakukan dengan kendaraan saja? Oh, apakah distribusi hanya dilakukan dengan kendaraan saja? Oh, maksudnya ini ya, distribusi itu bisa disalurkan melalui beberapa jalur seperti jalur darat, yaitu menggunakan kendaraan, bisa sepeda motor, bisa menggunakan mobil, kontainer, truk ya, dan juga bisa disalurkan melalui jalur laut, menggunakan kapal seperti yang disampaikan tadi. Dan satunya juga bisa menggunakan jalur udara, itu menggunakan pesawat. Ya, jelas Mafis? Ya. Apakah kita bisa toko dengan distribusi? Toko. Nah, kalau dia pelaku dari produsen, nah disebut. Nah, kalau dia memproduksi, ya dia disebut produsen pelakunya, ya. Gitu. Jelas ya Mafis ya? Oke. Bagaimana? Ya, berarti disesuaikan dengan hurufnya di sini. Urutannya dari mana? Gambar ini kan ada keterangan A, B, C. Nah, urutannya berarti dari mana? Apakah dari distribusi dulu atau dari produksi? Sesuai dengan pemahaman Stanley. Bagaimana? Nanti kita bahas ya. Ya. Hah? Bagaimana? Oke, boleh pilih yang ini, boleh yang sama. Nah ini alurnya sama ya. Berarti Stanley boleh pilih mau yang gambar sebelah ini atau yang ini sama. Ayo, nggak apa-apa, bersuara, tetap diskusi. Saya kesulitan. Kegiatan apa ini? Kegiatan apa ini? Pelaku dari konsumsi disebut konsumen. Oke, jelas ya. Atau jelas? Oke. Yang siap. Iya, boleh, bebas. Sesuai minat kalian. Yang jelas, alurnya jelas ya. Mulai dari mana? Boleh. Nah. Oke, kenapa kriteria? Ya. Apa? Ya, dan yang keras ada. Oh, oke. Yang keras, Stanley nggak apa-apa, Stanley yang keras. Nah, bagaimana? Ya, ya, iya, sesuai alur kegiatan ekonomi.
Keterangannya ini jangan lupa yang tadi keterangan oke. Ini apa? Oh, gambar di atas. Oke. Fiturnya sudah. Oke, kalau begitu boleh kok kalian ini hasil diskusi yang pekerjaannya ada yang udah selesai ya. Boleh pakai ini saya, udah selesai punya ada ya. Bisa dimulai ya. Oke, oh boleh. Baik kalau begitu bisa kita presentasikan ya. Oke, kelompoknya sekali sudah siap. Oke, baik tapi sebelum kita presentasi kita fokus dulu ya. Coba duduknya yang tegak dulu, duduk tegak, otot-otot peregangan. Nah, coba tepuk fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1. Oke, fokus kembali ya. Baik, kita mulai presentasinya ya dari kelompoknya Stanley. Silakan Stanley. Nah, coba anak-anak ibu yang lain perhatikan Stanley ya untuk presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Oke, silakan dimulai. Coba di sini ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan diskusi kelompok kami yang terdiri atas Leandro, Jasper, Chelsea, Rickson, dan saya. Yang pertama, kami mengetahui bahwa gambar B adalah gambar produksi karena melihat ada banyak orang yang sedang membuat mobil di sebuah gedung besar yang terlihat seperti sebuah pabrik. Oke. Kemudian Gambar kedua, yang bagian kedua adalah distribusi, yaitu gambar A kami rasa karena ada sebuah mobil besar yang sedang membawa sangat banyak mobil kecil. Biasa kegiatan ini dilakukan untuk menyalurkan mobil dari pabrik ke tempat penjualan mobil. Selanjutnya, di sini ada lagi 3 gambar C yang terakhir kegiatan konsumsi. Kami rasa ini adalah gambar konsumsi karena ada satu keluarga yang sedang menggunakan mobil ini yang telah kita beli untuk jalan-jalan. Oke. Dapat disimpulkan Stanley bagaimana? Dapat disimpulkan dari pengalaman kami, kegiatan ekonomi diurutkan dan ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.
konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan nilai guna hasil produksi ya. Jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa tadi? Konsumen. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kemudian pengertian distribusi ini kelompoknya Alicia menjelaskan kegiatan menyalurkan hasil produksi ke konsumen. Nah, pelaku dari distribusi disebut distributor. Sekali lagi suaranya distributor. Jadi alur kegiatan ekonominya dimulai dari apa? Satu, Produksi, dua, distribusi, tiga, konsumsi. benar ya, sudah benar kelompoknya Alicia. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir kelompoknya Leticia. Oke. Di sini saya. Nah, biar teman-temannya bisa jelas ya. Oke. Yuk, semuanya menyimak ke depan anak-anak. Ada label. Nah, dulunya yang bagus saya. Nah, tegak ya. Oke. Yuk, Leandro, Richard, kita simak dulu penjelasan dari kelompok Leticia. Silakan Leticia. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi yang saya diskusikan dengan kelompok kami yang terdiri dari Katrinia, Aden, Libron, Noventi, Fiona, Sherlyn, dan saya. Pada kesempatan kali ini kami memilih kegiatan ekonomi produk label. Yang pertama, ini adalah kayu, yaitu bahan baku untuk membuat mebel berbahan kayu jati. Yang kedua, ini adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan untuk membuat mebel seperti kursi, meja, almari dengan tahapan-tahapan seperti sambung papan, pemahatan, perakitan, amplas, ataupun bisa juga di packing. Pada kegiatan ketiga ini adalah kegiatan distribusi. Ada beberapa cara untuk mengirim barang ke pembeli atau konsumen. Bisa menggunakan jalur darat, jalur laut, ataupun jalur udara. Jalur darat menggunakan kendaraan kontainer, jalur laut menggunakan kapal, dan jalur udara menggunakan pesawat
Baik anak-anak ibu, kita sudah belajar mengenai proses kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini apakah anak-anak ibu ada yang masih ditanyakan? Ada yang belum paham? Stanley? Apa perbedaan distribusi langsung dan semi langsung? Oke, Stanley bertanya, apa perbedaan distribusi langsung dan distribusi semi langsung? Baik, Stanley. Jadi, distribusi langsung itu adalah proses penyaluran barang yang langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantara. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya ibu pembuat donat. Nah, dia menyalurkan hasil buatan donatnya itu langsung kepada pembelinya, ya, kepada konsumennya. Nah, contoh lainnya misalnya penjual pupuk nih, penjual pupuk keliling. Nah, dia akan berkeliling, sekaligus dia membuat, berkeliling dan menyalurkannya langsung kepada pembeli. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang distribusi semi langsung itu berarti kegiatan proses menyalurkan barang melalui perantara. Nah, biasanya melalui agen nih. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya pabrik pembuatan roti nih. Nah, pabrik ini memerlukan agen atau perantara untuk menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen atau pembeli. Nah, contoh lain apa? Kegiatan memproduksi kendaraan misalnya. Nah, pihak produsen ini akan memerlukan agen atau perantara untuk menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen. Nah, misalnya kalau dengan dijual di dealer ya, nah, seperti itu. Bisa dimengerti? Jadi jelas ya. Oke. Baik anak-anak. Jadi ini kegiatan kita hari ini cukup. Ibu akan bagikan sticky note nih. Sticky note-nya berisi apa nanti? Coba tuangkan perasaan anak-anak ibu mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Ya, coba ini dibantu, ibu dibantu itu membagikan. Oke, ini jadwal. Nah, silakan ini ambil satu-satu ya. Oke, kelompoknya kecil dan silakan adiknya ambil satu-satu ya. Oke, bantu ini bagikan. Oke, Meta. Masih sama Alicia. Oke, silakan kelompoknya. Oke. Ada yang belum dapat? Tunggu ya. Ada yang sisa nak? Bentar ya. Oke. Ya, silakan dituliskan perasaan kalian bagaimana setelah belajar mengenai proses kegiatan ekonomi. Nah, coba ibu minta salah satu anak ibu maju ke depan. Coba Rifano dibacakan hasil refleksi Rifano. Oke, silakan Klik. Coba anak-anak berhenti sejenak, kita dengarkan Rifano ya. Silakan Klik. Perasaan Rifano gimana? Oke, karena mendapatkan ilmu baru ya. Oke, bagus. Silakan duduk deh. Ada lagi? Oh, Jasper silakan. Saya rasa pelajaran ini senang Karena bermanfaat karena seru. oke, bermanfaat dan seru. Oke, silakan duduk. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak ibu ya. Nanti ibu minta hasil refleksi dikumpulkan ya. Baik, anak-anak ibu dapat kita simpulkan dulu. Baik anak-anak ibu, coba fokus ke depan dulu. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
misalnya per 20